Selamat pagi teman-teman. Oh nggak semangat. Selamat pagi teman-teman. Misi kata-kata menuju buat adik-adik lewat ya. Kami melihat potensi, tetapi juga di satu sisi kami melihat pola atau metode yang selama ini dipakai untuk seni rupa anak-anak, patronnya sanggar. Hampir semua sanggar itu seragam. Jadi memang bagaimana potensi anak-anak ini tampil secara lebih alami gitu. Kenapa kok jahat? Karena kayak dia mau serang kita kayak kita. Karena kaki-kakinya di atas terus kayak mau nyerang kita gitu. Karena memang kemudian peminatnya tambah banyak dan yang lolos juga tambah banyak, maka kemudian secara lokasi itu disendirikan di Pendopo Ajiasa gitu. Pintu Wonderland ada di sebelah sana teman-teman. Ya Art Jok Kids ini memang dari anak untuk anak. Dalam karya seni yang dibuat anak-anak memang ya mereka yang buat, diseleksi, yang lolos kemudian dipamerkan. Wah, tepuk tangan dulu untuk senimannya. Tetapi ada satu area yang memang itu menjadi kids zone lah katakan lagi. Yang kemudian kami mengkomisi seniman dewasa, tetapi tidak hanya sekedar dia membuat karya dan kemudian direspon oleh anak-anak. Tapi dari awal pembuatannya, prosesnya itu melibatkan anak-anak. Karena saya bekerja sama dan berkolaborasi sama teman-teman dari Rumah Belajar Umasa dengan adik-adik dari umur 4 sampai 10 tahun. Saya kasih rangsangan dengan memberikan foto dari pohon beringin yang akan diresponin di depan pendopo ini. Nah, dari situ mereka terangsang untuk berimajinasi dan menggambarkan imajinasinya menjadi sebuah sketsa dan drawing gitu. Pohonnya itu kesepian. Ular tuh datang. Biar pohonnya nggak kesepian. Biar semua orang bisa lihat bunga sama bisa lihat pelangi. Nah, untuk medium sendiri, saya mencari sesuatu hal yang emang ada hubungannya dengan pohon. Ya, pohon seperti yang kita tahu dia menghasilkan oksigen, udara itu menjadi satu kata kunci juga untuk membuat karya dengan medium inflatable itu. Peran Erwin ini lebih banyak sebagai fasilitator, bukan sebagai seniman personal yang kemudian memaksakan egonya karya seni sebelum-sebelumnya untuk tampil di Art Jok. Jadi memang dalam prosesnya pun dia juga menyesuaikan dari garis, warna yang dipakai oleh anak-anak, bentuk, dan sebagainya. Saya banyak belajar juga setelah saya mengerjakan karya ini dan berkolaborasi dengan mereka gitu. Seakan-akan diingatkan kembali kalau ini tuh nggak ada batasnya gitu. Anak-anak bisa dengan lugas menceritakan hal apapun gitu. Saya bisa mendapatkan nilai-nilai yang baru dan pelajaran dan pengalaman yang baru dari anak-anak. Adik-adik siap? Dan monster ajaib lain. Di dalam Art Jok Kids ini juga ada beberapa program ya, terutama aktivasi. Paling awal adalah sekolah Umasa, mereka pentas di sana. Dan juga ceritanya sesuai dengan apa yang ketika Erwin ceritakan. Jadi intinya tema-tema tentang cerita-cerita tentang pohon, supaya menghargai alam. Sehingga bagaimana karya Ewing dan pohon itu tuh juga hidup gitu. Hidup yang menghidupi aktivitas anak-anak ini. Jadi memang ini bagaimana Art Jok ini memfasilitasi tidak hanya sekedar melihat karya, tapi juga mereka bisa bermain di sana. Teman-teman atau anak-anak itu bisa melihat bagaimana kayak semacam saya meminjamkan kacamata saya melihat sebuah permasalahan atau melihat sebuah bentuk gitu dari goresan yang sangat sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang cukup besar gitu. Ya itu jadinya kita saling belajar, nggak cuma satu sisi doang gitu. Menjadi, ada punya ide? Jadi apa? Harimau. Gimana suaranya harimau? Kita mau menjelaskan sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepuni udara. Ke depan harapannya memang Art Jok ini bisa berdiri sendiri ya. Artinya ini akan kami luaskan, ada pamerannya juga, tapi mungkin tidak hanya seni rupa, tapi bisa musik, bisa teater, bisa tari dan sebagainya. Yang penting adalah anak-anak itu tampil.
bagaimana seniman dewasa ini juga ikut membimbing seniman anak ini yang memang mereka punya bakat ini, kita pertemukan dengan seniman dewasa yang memang punya concern terhadap masalah anak-anak atau seni anak-anak, sehingga bisa berkolaborasi atau dibimbing langsung di area Art Job Kids. Harapan untuk Art Job Kids banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang nanti bisa digarap sama teman-teman seniman. Ini bisa menjadi sebuah pengetahuan, apalagi untuk orang tua. Justru menjadi seniman itu menurut saya merangsang kita untuk berpikir lebih luas lagi, lebih bebas lagi. Bisa mengambil nilai-nilai dari kehidupan ini.